Selasa dan juga Rabu ada RDG begitu ya, RDG Bank Indonesia. Ini menurut analisis Anda begitu ya, dari tim riset konsensus CNBC Indonesia ini seperti apa atau kemana arah dari kebijakan Bank Indonesia sendiri untuk pemangkasan suku bunga atau memang menahan atau memang menambah lagi? Ya, kalau kita perhatikan dari sisi rupiah yang saat ini berada di 15.910, kemudian dari sisi ekonomi kita apabila terus dinaikkan dari sisi suku bunga, tentu akan dapat memperkuat dari nilai tukar rupiah dengan dana asing yang masuk ke pasar keuangan, seperti khususnya ke obligasi sehingga kita bisa menawarkan obligasi yang lebih baik. Namun di sisi lain tentu ini menjadi sentimen yang cukup berat untuk dilakukan karena ketika kita menaikkan suku bunga, tentu ini akan berdampak cukup signifikan kepada sektor ekonomi lainnya. Dari likuiditas yang semakin seret, di mana yang saat ini kita ketahui bahwa likuiditas dari perbankan mulai kelihatan cukup seret, cukup sulit dari sisi likuiditas. Dan tentunya ini akan memperlambat dari kredit tersalurkan, memperparah dari sisi NPL, dan kita lihat sudah dari perbankan, khususnya yang mereka memberikan pinjaman untuk mikro dan ultra mikro, mereka sudah mencadangkan cukup signifikan, yang artinya mereka mulai bersikap konservatif dengan kondisi saat ini, mulai berjaga-jaga untuk ketika rasio NPL semakin membesar, ketika nantinya gagal bayar semakin tinggi, ini akan menyebabkan mereka harus mencadangkan, sehingga ketika tanda-tanda ini sudah mulai terlihat, tentunya kebijakan untuk semakin mengetatkan dari Bank Indonesia ini cukup risiko, dan saya rasa ketika kemarin sudah sempat menaikkan ke level ke level saat ini 6,25. Tentu ini akan berdampak cukup signifikan apabila kembali dinaikkan seperti itu. Kalau menahan apa dampaknya ke pasar? Baik-baik saja di tengah memang hari Kamisnya ada FOMC meeting begitu dari The Fed. Ya, kalau kita perhatikan mungkin tentu dampak ke pasar keuangan ketika menahan sudah sesuai ekspektasi pasar, yang mana menahan ini merupakan salah satu kemungkinan yang akan terjadi dalam kebijakan RDG nantinya. Tentunya ini masih dalam fase-fase wait and see, dan kita tahu bahwa pergerakan IHSG cenderung dalam range yang sekitar di 7.100 hingga 7.300, sehingga mungkin ketika nantinya kebijakan ini masih ditahan, tentu pergerakan IHSG masih tidak akan jauh dari sekitaran 7.100 hingga 7.300. Mungkin kalau ada sentimen bahwa perlambatan dari ekonomi Amerika Serikat yang lebih menunjukkan adanya pelemahan dari ekonomi, tentu itu dapat menjadi pendorong dari IHSG, yang mana tentu ini akan memberi harapan bahwa suku bunga The Fed semakin akan dipangkas, dan tentu ketika nantinya itu terjadi perlambatan ekonomi AS, ini dapat mendorong dari pergerakan IHSG sendiri. Untuk dari The Fed sendiri, proyeksi dari Anda sendiri seperti apa sih Mas Reza untuk arah The Fed akan kemana? Ya, tentu. Dan memang bagaimana pasar dari dalam negeri atau investor dari dalam negeri ini menyerap dari sentimen-sentimen tersebut? Apakah masih wait and see atau seperti apa? Kalau kita perhatikan, tentu kabar dari Amerika Serikat ini merupakan faktor-faktor dan sentimen yang paling dinantikan oleh pasar, mengingat bahwa kondisi saat ini dolar AS adalah yang paling menguasai di pasar, kemudian dari Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar global. Tentu Amerika Serikat punya peran yang cukup signifikan terhadap kebijakan-kebijakan terhadap pasar keuangan baik di IHSG maupun pasar keuangan negara-negara lainnya. Nah, nantinya ketika data The Fed mulai dirilis menunjukkan adanya perlambatan ekonomi, tentu ini akan berdampak positif untuk IHSG sendiri, pasar keuangan, pasar modal, yang mana kita ketahui bahwa IHSG sebagai pasar modal memiliki korelasi yang juga cukup tinggi terhadap pergerakan dari Wall Street. Ketika Wall Street mengalami penguatan seperti yang kita sudah lihat beberapa waktu terakhir, Wall Street mencapai level all time high, dan kita lihat itu juga berdampak positif terhadap IHSG. IHSG juga mulai merangkak mengalami penguatan. Tentu ini menjadi sentimen yang cukup positif. Namun kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya ekonomi dari Amerika Serikat saat ini sebenarnya juga cukup berisiko tinggi, mengingat bahwa utang yang terus semakin tinggi, dana APBN-nya yang
terus mencatatkan defisit dari Amerika Serikat. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika utang yang semakin tinggi dengan kondisi ekonomi yang saat ini mengalami perlambatan, tentu ini menjadi risiko yang cukup tinggi dari pasar Amerika Serikat sendiri. Sehingga untuk saat ini outlook dari Amerika Serikat sendiri tentu cukup berisiko ya, meskipun kita lihat bahwa mereka masih mampu menunjukkan pertumbuhan. Namun kalau kita perhatikan risiko-risiko inilah yang perlu diperhatikan, bahwa meskipun risiko ini dampaknya cukup positif ya ke pasar keuangan, namun kalau kita perhatikan sebenarnya dari kondisi real di pasar Amerika Serikat ini cukup risiko tinggi, mengingat kalau kita lihat dari data-data, mulai dari data tenaga kerja, terus data pengangguran yang semakin tinggi, kemudian dari data utang yang semakin membesar, utang dari masyarakat juga di Amerika Serikat yang juga membesar, sehingga ini berpotensi mengalami kegagalan pembayaran ketika nantinya dari rasio NPL itu membesar, dari suku bunga yang ditingkatkan ini naik dan berdampak kepada kemampuan membayar, daya beli masyarakat yang semakin rendah ketika likuiditas melambat. Tentu beragam sentimen ini dapat menyebabkan suatu crash di pasar Amerika Serikat apabila kebijakan-kebijakan ini terus tidak ada stimulus yang dapat memperbaikinya.